Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan dengan topik Undang-Undang Pembuktian Terbalik Sumber Kekayaan Pejabat Negara Menciptakan Pejabat Negara Bersih. Seperti biasa, sebelum masuk ke topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, sekitar 6 tahun lalu, Ahok atau Basuki Cahayapurnama dalam posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta menantang semua pejabat publik atau pejabat negara untuk membuktikan sumber kekayaan yang dimilikinya. Dari mana datangnya kekayaan tersebut dan apakah sudah melalui proses-proses yang benar secara hukum. Apakah mereka taat membayar pajak? Apakah mereka memperoleh kekayaan sesuai dengan gaji atau perolehan tunjangan sesuai dengan undang-undang atau tidak? Ahok atau Basuki Cahayapurnama menantang dan menegaskan hal itu dengan tujuan memberi pesan kepada masyarakat bahwa masih ada pejabat negara yang jujur, sekaligus memberi pesan bahwa pejabat publik atau pejabat negara banyak menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri secara berlebihan. Dengan tantangan dan penegasannya itu, Ahok mendorong agar dilahirkan Undang-Undang Pembuktian Terbalik Kekayaan Pejabat Negara. Dalam undang-undang tersebut, semua pejabat negara secara periodik harus melaporkan kekayaannya, menetapkan sumber-sumbernya, menjelaskan dengan rinci setiap pertambahan kekayaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tantangan dan penegasan Ahok tersebut hingga kini tidak direspon secara serius baik oleh pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Timbul dugaan dan asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya banyak pejabatnya menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Dengan demikian, kelahiran Undang-Undang Pembuktian Terbalik sama saja dengan tindakan bunuh diri. Asumsi lainnya mengkonfirmasi masyarakat bahwa menjadi pejabat negara itu memang otomatis memiliki banyak kekayaan dan sumber kekayaan itu datang dari berbagai sumber. Jadi tidak perlu pembuktian. Asumsi yang juga sering dikemukakan bahwa Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada telah cukup untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan tambahan kekayaan cara berlebihan. Semua asumsi dan dugaan itu yang direspon pejabat negara dari berbagai lembaga negara hanyalah upaya membela diri serta melindungi praktek kekuasaan menyimpang untuk memperkaya diri sendiri. Pencanangan pemerintah agar muncul pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel tidaklah cukup, karena dari rejim ke rejim silih berganti. Faktanya apa yang dicanangkan itu tidak pernah terlaksana. Hingga kini negara kita masih tinggi indeks korupsinya. Seperti disampaikan oleh Menko Polhukam dalam sebuah channel YouTube hasil perbincangannya dengan
Abraham Samad yang waktu itu Ketua KPK bahwa APBN kita besarnya hanya 1.700 triliun, tapi akumulasi korupsi telah capai 6.000 triliun. Itu kondisi tahun 2013 dan tidak mengalami perubahan signifikan sampai kini 2023. Indonesia dalam setiap tahun APBN hingga kini masih harus melakukan pinjaman utang untuk memperkuat APBN yang sudah. Berarti pinjaman utang itu termasuk ikut dikorupsi oleh para pejabat negara. Ini namanya kerugian negara berlipat. Di satu sisi negara harus membayar utang pinjaman, tetapi utang tersebut hanya untuk memperluas objek korupsi. Situasi dan kondisi di mana penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pencucian uang telah berlangsung sistemik dan sulit untuk dihindari. Maka makin menuntut keharusan lahirnya undang-undang pembuktian terbalik tersebut. Bila mana para pejabat negara dan lembaga-lembaga negara saat ini enggan atau tidak merasa perlu, menurut saya harus muncul gerakan masyarakat madani secara masif. Kelompok-kelompok masyarakat yang anti penyalahgunaan kekuasaan, praktek korupsi, praktek pencucian uang, menuntut agar dilahirkan undang-undang pembuktian terbalik. Presiden Joko Widodo yang dikenal masyarakat luas sebagai presiden yang jujur, bersih, terbebas dari perbuatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang didukung pula oleh para menteri seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Reformasi Birokrasi Abdullah Anas, Menteri Sosial Tri Risma Harini adalah para menteri yang dikenal bersih dari korupsi, menjadi modal yang cukup bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan inisiatif pemerintah melahirkan draft rancangan undang-undang pembuktian terbalik kekayaan pejabat negara tersebut. Dilakukan oleh Presiden dan pemerintah dalam 17 bulan sisa jabatannya, pastilah didukung masyarakat luas dan akan menjadi legasi yang dikenang dan dihargai panjang masa oleh masyarakat Indonesia. Opini kebangsaan yang dapat kita kemukakan dari narasi di atas. Para pejabat negara yang bergelimang harta tanpa kejelasan sumber-sumbernya sangat melukai perasaan masyarakat bangsa. Perasaan ketidakadilan yang selalu muncul karena para pejabat negara tidak bisa membuktikan dari mana sumber kekayaannya. Menjawab semua itu, perlukan undang-undang pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat negara. Saudara, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Undang-undang pembuktian terbalik sumber kekayaan pejabat negara akan mampu menciptakan pejabat negara bersih. Mohon dukungan, subscribe, like dan komen, serta share, dan tidak lupa membunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat memproduksi video-video ini dan menyampaikannya kepada Anda. Terima kasih.